Anda masih menyaksikan Kompas Petang bersama saya Cindy Permade. Saudara Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko menyebut pemberlakuan iuran tabungan perumahan rakyat atau TAPERA masih menanti aturan 3 kementerian, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian PUPR. Muldoko menambahkan merujuk pada aturan yang ada, program iuran TAPERA paling lambat berlaku pada 2027. Muldoko bilang, rentang waktu dari tahun 2024 hingga 2027 bakal menjadi waktu yang bisa digunakan publik untuk melakukan konsultasi maupun memberikan masukan kepada pemerintah untuk kebijakan TAPERA. Muldoko menambahkan, perhatian pemerintah bukan menunda atau tidak menunda kebijakan ini. Namun, pemerintah ingin mendengar aspirasi berbagai pihak untuk menyempurnakan regulasi TAPERA. Udah ditentukan kok itu secara undang-undang secara aturannya memang sampai 2007. Pak, kalau dirilisnya 3 peraturan instrumen turunan itu 2027 gitu, Pak? Enggak, Mas, itu sampai dengan 2027 paling lama. Persoalannya bukan ditunda atau tidak ditunda, tapi persoalannya adalah mendengarkan aspirasi berbagai pihak, kan begitu. Sehingga nanti akan ada perbaikan di peraturan menterinya. Nah, disitulah ya. Sementara Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta pemerintah menunda kebijakan TAPERA karena banyaknya penolakan dari masyarakat terhadap aturan TAPERA. Menurutnya, pemerintah perlu mendengarkan masukan dari berbagai pihak agar kebijakan TAPERA dapat terimplementasi dengan baik. Untuk itu, Komisi 5 akan menggelar rapat khusus melibatkan kalangan pengusaha, pekerja, dan badan pengelola TAPERA. Terima kasih Pak Menteri. Kami akan agendakan khusus Pak, untuk TAPERA ini kita rapat khusus terkait TAPERA supaya nanti tuntas Pak. Karena memang kami banyak sekali mendapat pertanyaan dan seterusnya. Maka bahasa saya di media saya bilang, saya minta kalau bisa pemerintah tunda dulu. Karena ada keberatan dari karyawan dan keberatan dari pengusaha. Titik ini yang paling rumit Pak. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadimulyono tak menyangka dan menyesal ternyata publik begitu marah atas program TAPERA yang disiapkan pemerintah. Karena itu, Basuki menyatakan bahwa program ini tak perlu terburu-buru dilaksanakan jika belum siap diterima masyarakat. Ini masalah trust, ya, ini masalah trust, sehingga kita undur ini sudah sampai 2027. Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa? Harus diketahui APBN sampai sekarang ini sudah 105 triliun dikucurkan untuk FLPP, untuk subsidi bunga. Sedangkan kalau untuk TAPERA ini mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul 50 triliun. Jadi effortnya dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul. Makanya saya nggak ngelegewo lah. Apakah betul pemerintah tidak siap dan keputusan TAPERA terlalu tergesa-gesa? Bagaimana pula kepastian soal pemberlakuan TAPERA? Kami akan bahas bersama Koordinator Dewan Buruh Nasional, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI, Nining Elitos. Kami juga sudah mengundang pihak pemerintah dan DPR, namun belum ada yang berkenan untuk ikut dalam diskusi ini. Kami ke Bu Nining. Bu Nining, beberapa waktu lalu kan ada perwakilan buruh yang bertemu dengan KSP Muldoko. Apakah ada kejelasan sebenarnya soal TAPERA ini? Bagaimana kelanjutannya? Ya, selamat sore seluruh pemirsa di Indonesia. Pertama kami menyampaikan bahwa kita seringkali mengkritik berbagai macam kebijakan pemerintah di mana kebijakan ini seringkali merugikan rakyat. Walaupun pemerintah menyatakan bahwa ada niat baik bagaimana rakyat memiliki rumah, tetapi cara dan kemudian kebijakannya ini adalah sangat tidak tepat, di mana kaum buruh sedang berkesusahan, sedang dalam begitu berat beban dengan berbagai macam kebijakan pemerintah, pasca Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, di mana upah buruh ditekan serendah-rendahnya, tapi juga tidak diimbangi bagaimana pendapatan rakyat untuk menjadi hidupnya lebih baik, di mana negara kan seharusnya memang memiliki tanggung jawab bagaimana mensejahterakan rakyatnya, baik persoalan sandang, papan, pangan,
Tapi ini lagi-lagi justru negara memberikan bebannya kepada rakyat. Sebenarnya ini hal yang tidak tepat dan kemudian bertentangan gitu ya, apa yang menjadi mandat konstitusi negara. Maka kami, baik itu Konfederasi Kasbi, bahkan Gerakan Buruh Bersama Rakyat, berbagai macam organisasi serikat buruh bersepakat bahwa kita tidak bersepakat atas kebijakan tabungan perumahan rakyat yang kemudian diberikan beban kepada kaum buruh. Nah, seharusnya menjadi prioritas adalah bagaimana negara melalui kekuasaan ini untuk membuat satu kebijakan bagaimana rakyat mendapatkan pendapatan yang layak, terus kemudian kepastian kerja sehingga rakyat bisa menabung. Nah, ketika rakyat bisa menabung, maka rakyat bisa mencicil untuk melakukan pembelian rumah yang murah dan terjangkau. Baik. Nah, jangankan buat menabung untuk membeli rumah, untuk kebutuhan hidup sehari-hari saja kaum buruh sudah semakin berat. Oke, Bu Nining. Belum lagi beban yang diberikan kepada kaum buruh itu baik pajak maupun BPJS Ketenagakerjaan yang harus ditanggung kan, yang hari ini negara juga sebagai pengepul kan gitu. Nah, ini yang kemudian kita melihat bahwa saya melihatnya bukan hanya sekedar trust yang dibicarakan, selain trust yang memang tidak diberikan kepada negara hari ini, tidak percaya gitu ya, tapi memang buruh hari ini dalam sebuah posisi tekanan yang luar biasa, sudah upah murah, tidak punya kepastian kerja. Oke, Bu Nining, kan artinya dari buruh menolak sebenarnya. Kemarin juga sudah bertemu dan menyampaikan itu secara langsung. Kemudian bagaimana respons dari pemerintah? Apakah sudah ada kepastian? Apakah akan tetap dilanjut, ditunda, atau seperti apa? Iya, kami tidak bersepakat kalau ini ditunda. Dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat, berbagai macam aliansi serikat buruh yang ada di Indonesia, kita satu suara untuk mendesak agar PP Tapera ini dicabut, tidak lagi diberikan beban kepada kaum buruh, karena kaum buruh sudah upahnya murah, terus kemudian ditekan lagi untuk harus mengikat pinggang sekencang-kencangnya. Ini saya melihat justru yang memiskinkan kaum buruh ini negara gitu ya, gitu, di mana seharusnya negara tetap bagaimana rakyatnya ketika bicara pertumbuhan ekonomi tentu pasti akan dampak dari persoalan daya beli. Bagaimana mungkin pertumbuhan ekonomi secara nasional bisa tumbuh kalau kemudian kaum buruhnya, pendapatan rakyatnya ditekan serendah-rendahnya, tapi semua beban diberikan kepada kaum buruh dan rakyat. Kami sangat tidak bersepakat, tidak hanya sekedar ditunda, segera dicabut, karena itu adalah membuat penderitaan bagi rakyat. Oke, tapi artinya belum ada kepastian dari pemerintah dalam pertemuan terakhir dengan KSP? Kami tidak diundang ya kalau dalam pertemuan dengan KSP, walaupun ada beberapa serikat yang diundang, tapi kami juga menyampaikan bahwa kita tidak bersepakat dengan PP Tapera gitu. Kalaupun ada undang-undang Tapera karena negara menjamin, itu memang menjadi peran dan tanggung jawab negara, tapi tidak memberikan beban kepada kaum buruh dan rakyat Indonesia. Kalau hari ini kan kita sebenarnya kalau negara punya problem persoalan anggaran, maka ada cara lain untuk melakukan hal-hal tersebut, misalkan pengetatan terhadap anggaran, terus kemudian tidak memprioritaskan pembangunan-pembangunan yang tidak berkepentingan dengan kepentingan publik kan kayak gitu. Persoalan korupsi yang kemudian juga kita bisa lihat hari ini terjadi di mana-mana, itu kan bisa ditarik oleh negara untuk didistribusikan kepentingan rakyat, bukan rakyat diberikan beban, ditekan gitu loh. Oke, artinya masih ada catatan. Baik, terima kasih banyak Koordinator Dewan Buruh Nasional Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI, Bu Nining Elitos. Terima kasih sudah berbagi bersama kami.